Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali bersama Bu Maya di pembelajaran ketiga, pertemuan ketiga ya. Masih bab pertama. Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga Allah memberi kemudahan bagi kita memahami materi yang kita pelajari hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk pertemuan ketiga ini kita lebih memfokuskan pada konsep kedua, yaitu belajar memahami Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11, dan juga poin ketiga, menerapkan perilaku cinta ilmu pengetahuan dan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar memahami arti dan kandungan dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, terlebih dahulu mari kita belajar membaca kedua ayat tersebut dengan lancar dan tartil. Baiklah, mari kita bersama-sama mengulangi membacanya. Yang pertama kita membaca surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kemudian kita lanjutkan membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Setelah membaca kedua ayat tadi dengan berulang-ulang sampai kalian tidak ada lagi kesalahan atau sudah bisa lancar membaca, baru kita akan melanjutkan pada poin yang berikutnya, yaitu memahami kandungan atau arti dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33 maupun Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Untuk yang pertama kita akan mengartikan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 diawali dengan mengartikan kata per kata. Dari kata pertama ada kalimat ya ma'syara yang artinya
wahai golongan. Yang kedua, al-jinni wal insi, artinya jin dan manusia. Dilanjutkan kalimat atau kata berikutnya, inistata'tum, artinya jika kalian sanggup. Kemudian antan fudu, untuk menembus apa? Min aqtori, dari sebagian penjuru apa? As-samawati wal ardi, yaitu penjuru langit dan bumi. Fanfudu, Allah memerintahkan maka tembuslah. Kemudian Allah memberi peringatan juga, la tanfuduna, kalian tidak akan bisa menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan atau kekuatan yang Allah berikan. Kalau diterjemahkan secara lengkap, maka artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Untuk Quran surat Al-Mujadilah sama seperti di surat Ar-Rahman ayat 33 tadi, kita akan mencoba mengartikan kata per kata. Diawali dari ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian. Di mana harus berlapang-lapang? Fil majalisi, di dalam majelis. Fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Ansuzu, atau ketika kalian disuruh berdirilah kalian. Fansuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat minkum, di antara kalian. Apa yang diangkat? Utul ilma, orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman akan diangkat Allah. Apanya yang diangkat? Darajat, beberapa derajat. Bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan. Khabirun, Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti. Jika kita menerjemahkan secara langsung, maka artinya adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah bersumpah bahwa Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, mari memahami Al-Quran, khususnya Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit, dapat menjelajahi angkasa, dapat menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Hebat bukan?
Manusia diberi potensi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu, wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya? Sudah tentu orang yang beriman dan berilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada dalam majelis, yaitu tempat mencari ilmu. Yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik di kelas, di masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bersama-sama mendapatkan tempat yang layak. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati akan kesuksesan yang diperolehnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha mendapatkan pengetahuan tersebut. 2. Bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. 3. Senang mendatangi guru untuk menerima penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian akhir dari pertemuan hari ini, Bu Maya akan menayangkan refleksi dan motivasi semangat menuntut ilmu dari pembelajaran jarak jauh Akpai Jateng. Selamat menyaksikan dan semoga bisa menambah motivasi anak-anak semua.
Anak-anakku yang kami hormati, ketika anak-anak membaca Al-Quran secara benar, Al-Quran menurut ilmu tajwid, panjang pendeknya, alif lam syamsiah dan alif lam komariahnya, anak-anak insya Allah Allah akan memberikan predikat Anda orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak terus semangat dan tetap semangat untuk mengembangkan, untuk belajar, sehingga nanti banyak memperoleh kemanfaatan dari ilmu yang telah digali, baik dengan guru-guru Anda dan juga dengan orang tua di rumah, Pak Kiai, Pak Ustadz. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, untuk selanjutnya kita butuh penguatan dari guru kita, Bu Ida Farida, dan nanti juga dilanjutkan penguatan refleksi dari Bapak Durotun Nasihin. Monggo kami persilakan Bu Ida untuk penguatan kepada anak-anak sekaligus refleksi sehingga tetap semangat belajar Al-Qur'annya dan sehingga akan memperoleh hasil yang luar biasa dan akan memberikan bekal dan nantinya akan mengangkat derajat anak dengan ilmu yang mapan, khususnya ilmu Al-Quran. Kami persilakan Bu Ida untuk menambah semangat kepada anak-anak kita, refleksi kita. Mari Bu Ida. Oke, terima kasih Pak Fauzi, mohon maaf. Ya anak-anakku sekalian, sudah lengkap yang kalian terima, tetapi tidak boleh puas sampai di sini ya anak-anak. Menuntut ilmu itu memang wajib. Kadang juga dalam menuntut ilmu juga ada suka dan duka. Tapi kita mari ambil yang suka-sukanya saja. Yang pasti kita senang. Dan ingat juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Fauzi bahwa orang yang menuntut ilmu, orang yang senang belajar akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa anak-anak? Kita punya akal. Kita diberi akal oleh Allah. Kita diberi kesempurnaan akal oleh Allah. Karena dari 3 makhluk Allah yang diciptakan, hanya manusia yang paling sempurna. Untuk itu anak-anak, mumpung masih di awal pembelajaran ini, kalian di kelas 7, di SMP, kalian harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan mendapat banyak pengalaman. Dengan belajar, manusia bisa mendapat ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itulah anak-anak kesimpulan dari 2 ayat yang tadi kita baca pertama. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Selamat untuk kalian semua, sukses. Dan yang pasti tetap jaga kesehatan. Jangan pernah menyerah. Terima kasih. Luar biasa Ibu Ida. Terima kasih semangatnya Bu Ida dan inspirasi kepada anak-anak kita di seluruh Indonesia, wabil khusus di Jawa Tengah. Selanjutnya kami persilakan Bapak Durotun Nasihin untuk menambah penyemangat kepada anak-anak kita, refleksi sekaligus motivasi baru sehingga anak-anak akan terus semangat untuk mempelajari Al-Quran. Silakan Pak Durotun Nasihin. Terima kasih Pak Haji Fauzin. Anakku, ada sebuah kata, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Ini sebagai penyemangat kalian semuanya, maka mari kalian masih di awal di kelas 7, masih muda, maka semangat belajarnya karena insya Allah tidak ada kata-kata bodoh dalam kita mencari ilmu, tetapi adalah yang penting semangat belajar. Insya Allah pasti kalian akan sukses dan berhasil. Maju terus. Terima kasih dari saya kembalikan monggo Pak Haji Fauzin. Luar biasa guru-guru kita. Ada Bu Ida Farida, ada Pak Durotun Nasihin, dan juga dipandu oleh host. Luar biasa. Anak-anak sangat berbahagia. Kami pun selaku pemantik ikut bahagia. Saking bahagianya di mobil pun kami bisa ceria dengan belajar bersama lewat daring ini dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada,
tadi disampaikan oleh Bu Ida berkaitan dengan materi sekaligus kita diingatkan anak-anakku. Kita punya akal, kita punya kesehatan, kita dianugerahi otak yang bagus dan sebagainya. Mari terus dimanfaatkan untuk belajar, dan tadi juga diingatkan bahwa kita akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika kita memperoleh ilmu. Ini anak-anakku yang kami hormati, teringat dari kita akan diangkat derajatnya. Itu minimal ada 3 syarat anak-anak. Ada 3 syarat kita akan diangkat derajatnya karena kita punya ilmu. Tidak sekedar kita punya ilmu kemudian diangkat derajat, enggak. Ada beberapa syarat. Yang pertama anak-anakku, di surat di situ muncul ya ayyuhalladzina amanu. Yaitu orang-orang yang beriman. Mengimani kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengimani terhadap rukun iman. Mari anak-anakku semuanya, bekal ini sudah ada pada diri anak, terus dipupuk, dipelihara, dan itu menjadi kunci kita besok masuk surganya Allah. Yang kedua anak-anakku, kita melakukan perintah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan dalam Al-Quran, ini sebuah contoh, kita melakukannya. Tidak hanya kita itu tahu ilmunya, tapi tidak dilakukannya. Dan ingat anak-anakku yang kami hormati, yang kami banggakan, selanjutnya tidak hanya kita beriman dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga adalah dengan akhlakul karimah. Wa idza qila suzu fansuzu. Ini memberikan inspirasi kepada kita. Ketika kita memberikan kelonggaran kepada orang lain, ternyata Allah akan memberikan lebih pada kita. Ketika kita mempermudah kepada orang lain dalam belajar, Allah akan lebih mempermudah kita untuk memperolehnya. Sehingga dari sinilah anak-anak kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena kita beriman, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang diikuti dengan akhlakul karimah. Itu anak-anakku semuanya, sangat berbahagia sekali pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan anak-anakku lewat pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 7. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan terus kita semangat belajar, dan belajar. Insya Allah, Allah akan memberkahi kita semuanya dan COVID-19 akan diangkat oleh Allah karena kita terus belajar, terus meningkatkan keimanan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku pemantik. Kalau lebihnya mohon maaf dan kami kembalikan kepada host luar biasa Pak Saifuddin. Dari kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa Pak Haji Fauzin. Pembelajaran kita pagi hari ini begitu semangatnya. Dan di live chat YouTube kita sudah ada banyak sekali yang hadir ternyata Pak Haji. Ada 400 lebih yang menyaksikan pembelajaran ya. Ya, meskipun mereka banyak yang mengeluh karena Pak, kapan kita berangkat Pak? Saya sudah bosan di rumah. Ya, anak-anak harus bersabar karena ini adalah ujian dari Allah. Di masa pandemi ini kita terus berdoa dan terus belajar seperti yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, Bapak Ibu kita tadi, agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Dengan sabar, insya Allah masa pandemi ini akan segera berlalu. Begitu, amin, Bapak Ibu. Amin, ya Allah. Sesi kita ternyata sudah habis, tak terasa. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.